Halo semuanya, kembali di Takdir Bicara. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Takdir Bicara. Rumah ini harus kita jual buat bayar hutang. Kita pindah ke kontrakan kecil dulu ya sayang. Kamu harus sabar dampingi aku dari nol. Mas Doni bersimpuh di kakiku. Air matanya membasahi lantai marmer ruang tamu kami yang dingin. Wajahnya yang memelas itu biasanya akan membuat hatiku luluh lantak seketika karena rasa kasihan. Tapi kali ini aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Nyaris tanpa rasa selain jijik yang tertahan. Di balik tangisan buayanya, aku tahu persis kemana perginya uang bangkrut itu mengalir deras setiap bulannya. Bukan ke rentenir atau rekan bisnis yang menipu, melainkan ke rekening wanita bernama Siska untuk cicilan apartemen mewahnya. Dia pikir aku adalah istri bodoh yang akan ikut menderita di kontrakan sempit demi menyukseskan sandiwara liciknya. Mas Doni tidak tahu, saat dia sibuk bersandiwara, sertifikat rumah ini dan semua aset berharga lainnya sudah tidak lagi tertulis atas namanya. Sayang, maafin aku. Usaha ekspedisi kita habis total. Aku ditipu rekan bisnis sampai nol. Suara Mas Doni bergetar hebat sambil memeluk lututku erat-erat di ruang tengah yang megah ini. Aku cuma bisa mengelus rambutnya perlahan, mencoba menyalurkan kekuatan, tapi mataku menatap dingin ke arah jam dinding mahal yang terus berdetak, seolah mengejek situasi kami. Rumah ini, mobil Pajero kamu, semua harus dijual secepatnya buat tutup hutang ke investor galak itu. Lanjutnya sesenggukan. Air matanya membasahi rok terusan yang kupakai. Kalau kabar bangkrut ini terjadi 5 tahun lalu saat kami baru merintis, mungkin aku sudah pingsan karena panik. Tapi anehnya, sekarang hatiku malah tenang. Setenang air di danau yang menghanyutkan. Sebenarnya, tanda-tanda keanehan ini sudah kurasakan sejak 3 bulan lalu. Saat Mas Doni mulai sering pulang larut malam dengan alasan meeting darurat demi menyelamatkan perusahaan yang katanya sedang goyang. Padahal naluri istriku bicara lain. Apalagi minggu lalu dia pulang dengan aroma parfum vanila yang manis dan menyengat di kemejanya. Bukan bau apek keringat orang yang habis kerja keras banting tulang. Kita pindah ke kontrakan petak punya Pak Haji di gang belakang dulu ya. Yang penting kita selamat dan gak dikejar debt collector. Bujuknya sambil menatap mataku dengan tatapan memelas yang sepertinya sudah dia latih di depan cermin. Aku mengangguk pelan dengan wajah yang kubuat seolah-olah pasrah. Iya mas, aku nurut. Jawabku lirih. Tapi di balik punggungnya, tanganku mengepal keras, menahan rasa curiga yang mulai meledak-ledak di dada. Seminggu tinggal di kontrakan petak Pak Haji, rasanya nafasku sesak bukan main karena perubahan drastis ini. Dindingnya lembab, berjamur, kamar mandinya pesing, dan kami harus tidur berdesakan di kasur busa tipis yang bikin punggung sakit setiap pagi. Mas Doni setiap hari pamit pagi-pagi buta dengan kemeja lusuh. Katanya mau cari kerjaan serabutan atau menemui temannya yang mungkin bisa bantu kasih pinjaman modal. Doain aku ya Ma, biar kita bisa balik kaya lagi. Ucapnya sambil mencium keningku. Tapi entah kenapa ciumannya terasa hambar dan penuh kepalsuan. Kecurigaanku makin menjadi-jadi saat suatu sore dia pulang dengan wajah sumringah, tapi buru-buru pasang muka sedih saat melihatku sedang nyuci baju di ember. Dia bilang seharian panas-panasan jadi kuli angkut di pasar. Tapi anehnya kulitnya tetap bersih dan aroma tubuhnya bukan bau matahari, melainkan wangi AC Mall yang khas. Kamu gak capek, Mas? Tanyaku memancing. Dan dia langsung memijat kakinya berlebihan. Pegel banget, Lin. Remuk rasanya badan ini demi sesuap nasi buat kamu. Drama kemiskinan ini makin kerasa janggal saat dia mulai mengeluh soal uang belanja yang katanya sudah menipis. Padahal hasil penjualan mobil Pajero kemarin harusnya masih sisa banyak setelah bayar hutang. Kalau hutangnya beneran ada. Lin, cincin kawin sama kalung emas kamu mana? Kayaknya harus kita jual deh buat bayar sisa tagihan yang masih ngejar-ngejar. Todongnya tiba-tiba, saat kami makan malam dengan lauk tahu tempe.
hatiku mencelos. Bukan karena sayang hartanya, tapi karena tega-teganya dia melucuti satu-satunya kenangan pernikahan kami demi rencananya itu. Aku menyerahkan perhiasan itu dengan tangan gemetar yang kubuat-buat. "Ini Mas, asal kamu tenang," kataku lirih. Padahal dalam hati aku bersumpah akan mengambil semuanya kembali berkali-kali lipat. Besoknya, tetangga sebelah yang terkenal lambe turah, Bu Yati, nyeletuk waktu aku lagi jemur pakaian. Mbak Linda, suaminya kerja apa toh? Kok kemarin saya lihat naik taksi online di depan gang? Rapi banget kayak bos, nggak kayak orang susah?" Tanyanya dengan nada menyelidik yang bikin telingaku panas. Aku cuma senyum kecut menanggapi omongan Bu Yati. "Mau interview kerja kali, Bu?" Jawabku asal biar dia diam. Tapi informasi itu jelas bikin otakku makin jalan. Mana ada orang bangkrut naik taksi online kemana-mana. Padahal dia bilang ke aku jalan kaki atau naik angkot demi hemat ongkos. Malamnya Mas Doni pulang membawa bungkusan martabak manis. Tumben-tumbenan dia baik begini. Biasanya pelitnya minta ampun kalau lagi mode hemat. Rezeki anak soleh, tadi dikasih temen. Alasannya sebelum aku sempet tanya. Sambil sibuk mainan HP yang sekarang dipasangin password pola super rumit. Dulu HP-nya geletak sembarangan. Sekarang benda pipi itu kayak nyawa keduanya. Dibawa ke kamar mandi, dibawa tidur, bahkan di-charge pun harus di sebelah bantalnya. Pernah sekali layarnya nyala pas dia lagi mandi. Ada notifikasi dari kontak bernama Montir Bengkel. Tapi isi chatnya ada emoticon love merah menyala. "Mas, Montir Bengkel kok chatnya pakai love?" Tanyaku lantang dari depan pintu kamar mandi. Membuat suara gayung di dalam langsung berhenti mendadak. Mas Doni keluar dengan handuk melilit pinggang. Mukanya panik setengah mati merebut HP itu dari tanganku. Itu salah kirim, atau mungkin bajak-bajakan temen iseng. "Kamu jangan curigaan terus dong jadi istri, bikin aku makin stres aja," bentaknya kasar. Taktik klasik orang salah yang malah balik marah biar pasangannya merasa bersalah. Malam itu kami tidur membelakangi. Punggungku menghadapnya. Tapi mataku tak bisa terpejam sama sekali, memikirkan semua kejanggalan ini. Firasat istri itu tajamnya ngalahin silet. Aku yakin kebangkrutan ini cuma skenario busuk dia buat nyingkirin aku pelan-pelan. Besok, aku harus cari tahu sendiri kebenarannya. Aku nggak mau mati konyol dimakan kebohongan laki-laki yang sudah kuserahkan seluruh hidupku padanya. Kesempatan itu datang saat Mas Doni pulang dalam keadaan mabuk berat. Katanya diajak minum bos proyek biar dapat kerjaan. Padahal bau alkoholnya bercampur parfum wanita yang menyengat. Dia langsung ambruk di kasur busa kami, mendengkur keras sampai lupa mengunci HP yang tergeletak di samping bantal dengan layar masih menyala redup. Jantungku berdegup kencang seperti mau copot saat tanganku perlahan meraih benda itu. Rasanya seperti maling di rumah sendiri. Tapi aku butuh bukti nyata, bukan sekedar firasat. Layar HP itu menampilkan aplikasi M-Banking yang belum sempat dia tutup. Dan mataku langsung tertuju pada deretan angka di menu mutasi rekening yang membuat nafasku tercekat seketika. Di sana, terpampang jelas saldo rekeningnya bukan 0 seperti yang dia tangiskan kemarin. Melainkan ada ratusan juta rupiah yang masih mengendap manis. Lebih gila lagi, ada riwayat transfer rutin setiap tanggal 1 sebesar 15 juta rupiah ke satu nama yang sama, Siska Anggraini. Dengan berita transfer, cicilan unit 12B Green Park View. Tanganku gemetar sebat memegang HP itu. Air mataku menetes tanpa permisi, jatuh ke layar, mengaburkan angka-angka yang menjadi saksi bisu pengkhianatan suamiku. Jadi selama ini dia bukan bangkrut ditipurkan bisnis, tapi dia sengaja memiskinkan diri di depanku demi membiayai kemewahan wanita lain. Aku menggulir layar ke bawah dengan rasa mual yang menekan ulu hati. Menemukan bukti lain berupa chat WhatsApp dengan nama kontak Montir Bengkel yang tadi siang kucurigai. Ternyata isinya bukan soal spare part mobil, tapi foto-foto mesra mereka berdua yang sedang makan malam romantis di restoran steak mahal. Sementara aku di sini makan nasi kecap demi irit pengeluaran. Sayang, sabar ya. Si Linda bodoh itu udah percaya kalau aku bangkrut. Bentar lagi rumahnya kejual. Uangnya kita pakai lunasin apartemen kamu. Tulis Mas Doni di chat itu 2 hari yang lalu.
Membacanya membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Rasanya ingin sekali aku ambil bantal dan membekap wajahnya yang sedang tidur pulas tanpa dosa itu sekarang juga. Tapi aku sadar, emosi sesaat cuma bakal bikin aku kalah dan terlihat seperti istri histeris yang gampang disingkirkan. Aku butuh strategi. Aku harus lebih cerdas dari ular berbisa ini. Dengan tangan yang masih gemetar menahan amarah, aku memocet semua bukti chat dan mutasi rekening itu menggunakan HP-ku sendiri, memastikan setiap detail tanggal dan nominal terlihat jelas. Setelah semua bukti aman tersimpan di cloud pribadiku, aku meletakkan kembali HP Mas Doni di posisi semula, persis seperti saat dia ketiduran tadi. Aku mundur perlahan, duduk di pojokan kamar kontrakan yang pengap ini sambil memeluk lutut, menatap wajah suamiku yang kini terlihat seperti monster di mataku. Teganian kamu, Mas. Aku yang nemenin kamu dari jualan baju di pinggir jalan sampai punya perusahaan. Sekarang kamu buang aku ke tempat sampah demi wanita yang baru kamu kenal. Malam itu aku tidak tidur sedetik pun. Otakku berputar cepat menyusun rencana balasan yang setimpal untuk rasa sakit ini. Dia pikir dia pemain watak terbaik. Tunggu sampai dia lihat aktingku besok pagi saat menyuguhkan kopi untuknya. Aku ingat betul, sertifikat rumah mewah dan ruko usaha kami memang atas nama dia awalnya. Tapi dia lupa satu hal fatal karena terlalu sibuk selingkuh. 3 bulan lalu, saat dia mulai jarang pulang, aku sudah diam-diam mengurus balik nama semua aset itu ke nama ibuku dengan dalih pengamanan aset dari pajak progresif yang waktu itu dia tanda tangani tanpa baca karena sedang buru-buru mau pergi meeting, baca pacaran. Dokumen legal itu sekarang tersimpan rapi di perangkas ibu di kampung, dan Mas Doni yang ceroboh itu sama sekali tidak punya salinannya. Senyum sinis perlahan muncul di bibirku di tengah kegelapan kamar sempit itu. Rasa sedihku sudah berganti menjadi dendam yang dingin dan terukur. Nikmatilah tidur nyenyakmu malam ini, Mas. Bisikku pelan. Karena begitu kamu bangun nanti, neraka yang sebenarnya baru akan dimulai. Besok adalah jadwal dia mau bawa calon pembeli rumah kami untuk survei lokasi. Momen yang tepat untuk meledakkan bom waktu yang sudah kurakit rapi. Pagi itu, Mas Doni sudah rapi jali dengan kemeja terbaiknya. Senyumnya sumringah menyambut kedatangan Pak Handoko, calon pembeli rumah kami yang katanya berani bayar cash keras. "Ayo Lin, senyum dong, ini jalan keluar kita dari kemiskinan," bisiknya sambil mencubit lenganku. Matanya mengisyaratkan ancaman supaya aku tidak berulah. Aku hanya mengangguk patuh, menyajikan teh hangat untuk tamu agung itu di ruang tamu rumah mewah kami yang sebentar lagi katanya bakal pindah tangan. Jadi begini Pak Handoko, sertifikatnya clean and clear, saya jamin tidak ada sengketa, tinggal tanda tangan saja hari ini. Ucap Mas Doni penuh percaya diri sambil menyodorkan map berisi fotokopi sertifikat lama. Pak Handoko mengangguk-angguk antusias, sudah siap mengeluarkan pulpen mahalnya, ketika tiba-tiba aku meletakkan nampan teh dengan sedikit keras ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi kelontang yang nyaring. "Maaf Pak Handoko, sebelum Bapak tanda tangan dan transfer uangnya, sebaiknya Bapak cek dulu status kepemilikan sertifikat yang asli di BPN atau notaris rekanan Bapak." Potongku tenang sambil menatap tajam ke arah Mas Doni yang langsung melotot kaget. "Lin, kamu ngomong apa sih? Jangan bikin malu di depan tamu," bentaknya. Wajahnya mulai memerah menahan marah dan panik. "Loh, kan demi kebaikan Pak Handoko juga, Mas. Kasian kalau beliau beli rumah yang ternyata bukan milik penjualnya lagi, kan?" Jawabku santai, sambil mengeluarkan map biru dari tasku. Dengan gerakan perlahan dan penuh drama, aku membuka map itu dan meletakkan dokumen akta pemindahan hak milik yang sah di atas meja, tepat di depan hidung mereka berdua. Karena rumah ini, beserta isinya, dan juga ruko di Jalan Sudirman, sah secara hukum sudah milik Ibu Rina, ibuku, sejak 3 bulan lalu. Ini buktinya, lengkap dengan tanda tangan basah kamu di atas materai yang kamu bilang cuma dokumen pajak waktu itu. Wajah Mas Doni seketika berubah pucat pasi, lebih putih dari tembok di belakangnya. Mulutnya menganga tak percaya, melihat tanda tangannya sendiri terpampang jelas di akta itu. Ini nggak mungkin. Kamu nipu aku, Lin. Kamu jebak aku, teriaknya histeris sambil mencoba merobek kertas itu. Tapi aku dengan sigap menariknya kembali. Pak Handoko yang melihat kekacauan itu langsung berdiri,
membereskan tasnya dengan wajah masam. Pak Doni, saya tidak mau berurusan dengan sengketa keluarga. Transaksi batal. Ucapnya tegas, lalu melenggang pergi meninggalkan kami berdua. Begitu pintu tertutup, Mas Doni meledak. Dia membanting toples kue di meja hingga pecah berantakan. Dasar istri ular. Berani-beraninya kamu pindah tangan aset gue. Itu hasil keringat gue. Raungnya sambil menunjuk-nunjuk mukaku. Aku berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. Lalu melempar tumpukan foto hasil print out chat mesranya dan bukti transfer ke Siska tepat ke wajahnya. Lembaran-lembaran kertas itu berhamburan jatuh di sekelilingnya, seperti hujan vonis hakim. Hasil keringat kamu, atau hasil uang bangkrut yang kamu pakai buat nyicil apartemen Siska si pelakor itu? Teriakku tak kalah lantang. Suaraku bergetar bukan karena takut, tapi karena meluapkan amarah yang sudah lama ku pendam. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu suruh aku hidup di kontrakan bau tikus sementara kamu enak-enakan staycation sama dia pakai uang kita. Cuy, aku meludah ke samping kakinya, menunjukkan betapa hinanya dia di mataku sekarang. Mas Doni terdiam membeku, melihat foto-fotonya berserakan di lantai. Dia kehilangan kata-kata. Skenario suami terzolimi yang dia bangun hancur berkeping-keping di detik itu juga. Dia mencoba maju mau memegang tanganku. Merubah ekspresinya jadi memelas lagi. Lin, dengerin aku dulu. Itu cuma kilaf. Aku bisa jelasin. Tapi kali ini, aku menepis tangannya kasar. Nggak ada yang perlu dijelasin. Mulai detik ini, kamu angkat kaki dari rumah ibuku. Baju-baju kamu sudah kupacking di koper itu. Tunjukku ke arah 2 koper besar yang sudah kusiapkan di teras sejak subuh tadi. Silahkan pergi ke apartemen selingkuhanmu itu. Kalau dia masih mau nampung suami kere yang beneran bangkrut dan gak punya apa-apa lagi kayak kamu sekarang. Mas Doni jatuh tertuduk di lantai. Persis seperti aktingnya di awal cerita. Bedanya, kali ini air matanya benar-benar nyata. Karena dia sadar dia baru saja kehilangan segalanya. Seretan roda koper Mas Doni di atas paving blok halaman rumah terdengar begitu menyedihkan. Diiringi tatapan sinis Bu Yati dan tetangga lain yang mendadak rajin menyapu halaman sore itu. Dia berjalan tertunduk, tanpa mobil Pajero kebanggaannya. Hanya mengandalkan taksi online yang kupesankan terakhir kalinya, sebagai sedekah mantan istri. Aku menutup pintu gerbang rumah tinggi-tinggi. Rasanya setoran buku horor yang melelahkan, dan akhirnya bisa bernafas lega menghirup udara kebebasan. Aku tahu persis tujuannya pasti ke apartemen Green Park View, sarang dosa tempat dia memanjakan Siska selama ini. Berharap wanita itu akan menampungnya dengan tangan terbuka karena cinta sejati. Tapi, karma itu punya sistem navigasi yang paling akurat. Dia tidak akan pernah salah alamat dalam mengirimkan paket pembalasan bagi para pengkhianat. Benar saja, drama babak kedua terjadi di lobi apartemen mewah itu, seperti yang diceritakan satpam kenalanku di sana beberapa hari kemudian. Saat Mas Doni datang dengan wajah kusut dan 2 koper besar, Siska menyambutnya bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan kerutan dahi tanda tak suka. Apalagi saat Mas Doni dengan jujur dan bodohnya mengaku kalau dia diusir. Semua aset disita aku, dan sekarang dia benar-benar tidak punya uang sepeser pun, selain baju di koper itu. Jadi kamu beneran miskin sekarang? Terus cicilan apartemen bulan depan siapa yang bayar? Skincare aku? Shopping aku? Cecar Siska tanpa basa-basi. Topeng manisnya langsung luntur seketika melihat dompet Mas Doni yang kempes. Mas Doni mencoba memelas, mengingatkan soal cinta dan pengorbanan yang sudah dia lakukan. Tapi Siska malah tertawa mengejek, tawa yang menyakitkan hati laki-laki manapun. Don, dengar ya, aku mau sama kamu karena kamu royal, kamu bos. Kalau kamu jadi gembel gini, mending aku cari sugar daddy lain yang lebih jelas masa depannya. Sorry, kita putus. Dan please, pergi dari sini sebelum aku panggil security. Malam itu juga, Mas Doni resmi menjadi gelandangan elit, terusir dari istana istri sah dan ditendang dari sarang selingkuhan. Sebuah kombo kehancuran yang sempurna. Dia sempat mencoba menghubungiku berkali-kali. Nomor baru silih berganti masuk ke HP-ku dengan pesan-pesan penyesalan panjang lebar.
mulai dari minta maaf sampai minta uang makan. Tentu saja, semuanya langsung masuk daftar blokir otomatis. Hatiku sudah beku. Tidak ada lagi celah untuk buaya darat yang sudah memangsa kebahagiaanku bertahun-tahun. 6 bulan berlalu, hidupku berubah drastis menjadi jauh lebih tenang dan bahagia tanpa drama tipu-tipu Mas Doni. Usaha catering yang kurencanakan sejak lama akhirnya berjalan lancar, dan rumah mewah ini kembali hangat dengan tawa ibu dan keponakan-keponakanku yang sering main. Aku bahkan sudah mengganti semua perabotan bekas Mas Doni, membersihkan sisa-sisa energinya agar rumah ini terasa benar-benar baru. Tuhan mengganti air mataku dengan rezeki yang mengalir deras, membuktikan bahwa istri yang terzolimi itu doanya menembus langit. Suatu sore, saat aku sedang menunggu lampu merah di perempatan jalan besar dalam perjalanan mengantar pesanan, mataku menangkap sosok yang familiar di pinggir jalan. Seorang pria kurus dengan rompi oranye tukang parkir liar, kulitnya hitam terbakar matahari, sedang dimaki-maki pengendara motor karena salah mengatur jalan. Jantungku berdesir pelan, bukan karena cinta, tapi karena rasa kaget melihat betapa cepatnya roda nasib berputar. Itu Mas Doni, mantan suamiku yang dulu sok necis dan gengsi selangit, sekarang harus berebut recehan di jalanan demi bertahan hidup. Aku hanya menatapnya dari balik kaca mobil yang gelap. Dia tidak melihatku, dan aku pun tidak berniat menyapanya atau memberinya uang kasihan. Biarlah dia menikmati sekolah kehidupannya yang baru, belajar menghargai uang receh yang dulu dia hamburkan demi wanita lain. Rasa dendamku sudah hilang, berganti dengan rasa syukur yang mendalam, karena Tuhan telah menyelamatkanku dari masa depan suram bersamanya. Cerita ini adalah pengingat untuk semua suami di luar sana. Jangan pernah meremehkan diamnya istrimu, karena saat dia diam, otaknya sedang bekerja lebih cepat daripada kebohonganmu. Kesetiaan itu mahal, dan pengkhianatan itu selalu punya tagihan yang harus dibayar lunas. Seringkali dengan harga yang lebih mahal dari sekadar uang, yaitu harga diri. Sekarang, aku bisa tersenyum puas, menutup kisah kelam ini dengan kepala tegak dan hati yang utuh kembali.